Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatia Febrianti dari Universitas Yarsi, Fakultas Teknologi Informasi, Program Studi Perpustakaan dan Sains Informasi. Pada kali ini, saya ingin menjelaskan sebuah buku. Bukunya berjudul Baper. Tapi bukan bawa perasaan ya. Baper itu bawa perubahan. Jadi buku Bawa Perubahan ini adalah salah satu karya Renald Kasali yang diterbitkan pada bulan November tahun 2016 dan penerbitnya adalah Noura Books. Buku ini memiliki 184 halaman. Buku Baper adalah salah satu karya dari Renald Kasali atau yang kenal dengan beliau adalah salah satu dosen di Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia dan beliau juga menjadi guru besar di sana. Beliau juga memiliki hobi menulis ya, jadi sudah banyak karya-karya yang beliau keluarkan dan itu kebanyakan bestseller. Beliau juga pendiri dari Rumah Perubahan. Ya, jadi buku Baper ini sebenarnya salah satu persembahan dari anak-anak didik beliau atau orang-orang yang sering menghabiskan waktunya dengan Pak Renald. Jadi buku ini tuh berisi ucapan, nasihat, candaan Pak Renald yang dicatat oleh mereka tim penyusun. Buku ini tuh berbeda dari buku-buku Pak Renald sebelumnya yang tentang bisnis. Nah, ada beberapa hal yang ingin saya bagikan. Yang pertama itu, Science of Happiness. Sebenarnya kalimat frase Science of Happiness ini sudah cukup dikenal dalam psikologi. Tapi dalam buku beliau menjelaskan bahwa kalau misalkan kita ingin belajar, bekerja, bereksperimen, penelitian, kita harus bahagia dulu sama diri kita sendiri. Makanya, menurut beliau, kalimat ini tuh menentang paradigma bahwa kita tuh harus bekerja keras dulu, nanti baru dapat kebahagiaannya belakangan. Padahal gimana kita ingin sukses kalau misalkan kita tuh gak bahagia sama diri kita sendiri? Apalagi gimana nanti pada saat menjalaninya. Maka dari itu disebut Science of Happiness. Kita harus belajar dengan bahagia, bekerja dengan bahagia supaya menjalani kedepannya juga enak. Dan ada juga percakapan beliau dengan anak paling tua. Beliau mengatakan bahwa ada dua tipe perempuan di dunia ini. Yang pertama itu tipe penyedot energi. Yang kedua, tipe pemberi energi. Terus beliau bilang, terserah kamu memperjuangkan yang mana. Nah, kalau dipikir-pikir lebih dalam lagi, dari obrolan itu berlaku untuk semua orang, bukan hanya wanita. Kita menjadi introspeksi diri. Apakah kita adalah orang yang penyedot energi atau pemberi energi di lingkungan kita? Buku ini disusun dengan baik. Jadi setiap ada kutipan atau nasihat dari beliau yang memiliki satu pembahasan yang sama, itu akan disusun secara berurutan. Jadi yang baca juga enak gitu. Dan buku ini juga memiliki fotografinya di beberapa halaman. Dan itu cukup menarik menurut saya. Dan juga untuk tulisan dan model pembukuannya di dalam latar belakangnya, desainnya itu juga bagus ya, sangat modern, kekinian dan menggunakan warna-warna yang berbeda dari halaman-halaman sebelumnya. Tetapi kalau ditambah dengan ilustrasi sedikit saja, itu pasti akan lebih segar lagi untuk dibaca, terutama untuk orang-orang yang penyuka visual. Terlepas dari itu semua, buku ini harus dibaca, terutama bagi kalian yang sangat menyukai kalimat-kalimat motivasi. Buku ini mengandung kalimat motivasi yang menganjurkan kita untuk lebih berani mencoba dan mencicipi kegagalan, terutama tentang mental kepemimpinan kita, apalagi sebagai anak muda yang salah satunya sebagai agen perubahan di masa depan.
Seperti judulnya, perubahan. Buku ini memantrai kita melalui isinya untuk melakukan perubahan yang lebih baik. Jadi, setiap manusia itu harus baper bahwa perubahan. Sekian dari saya, Fatia Febrianti. Kurang lebihnya mohon maaf mengenai resensi buku ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.